juga kau minta perpisahan. Aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Nyata kau serius dalam senyuman. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Tanam benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sikit pun riak wajahmu tiada terkilau. Hanya aku separuh nyawa menahan sebab di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Mas, Apa sih? kamu kenapa toh Mas? Kok tak lihat tuh sehari-hari kok kamu tuh murung terus. Murung terus, murung terus. Gimana nggak murung? Aku tuh lagi bingung. Bingung kenapa sih? Kok bingung terus? Kunciku hilang. Kunci? Kunci Kunci. apa? Penting ini kuncinya. Rumah? Kunci Enggak. mobil? Bukan. Kunci motor? Bukan. Kunci apa? Kunci buku diari itu loh. Aduh Mas, zaman gini, hari gini masih ngomongin diary. Kamu tuh masih main buku Kan harian diari, Mas ya? buku harian terus ada kuncinya atau itu. Ih, Lah, kan di kuncinya zaman- hilang. Aduh, dulu banget. Loh, tapi penting perencanaan hidupku ada di sana semua. Mas, ya sekarang itu semuanya serba digital. Kalau pengen semuanya ini bisa kerekord dengan baik, ini ya harusnya beralih ke digital, nggak bisa yang konvensional. Kalau kunci hilang kayak gini kan bingung. Data-datanya situ Nah makanya data apa sih? Data-data saya itu kan ada perencanaan mengembangkan daerah wisata, daerah tempatku. Aku terus? mau gandeng investor aja, istriku cemburu. Ya ampun, berarti sayang banget. Dan kenapa cemburu sih? Ada investor, kebetulan tante-tante itu saya gandeng cemburu. Gandeng gini? Ya nggak boleh ya Mas. Nah, katanya kita harus menggandeng investor, kan gitu kan mesti. Gandeng tuh kerjasama, bukan Oh. gandeng gini, enak di kamu dong, rugi di investornya. Ya Tapi kan cemburu. makanya aku pengen belajar sih bagaimana biar bisa menggandeng dalam arti yang produktif itu loh. Oh, biar iya, istriku iya, nggak iya. cemburu. Ih, jadi gini Mas, kalau kita ngomongin perencanaan, begitu ya, investasi, nah ini kita harus punya perencanaan dan juga jurus yang jitu gitu loh Mas, biar ini- semuanya bisa berjalan ini. dengan baik. Kalau kamu pengen tahu seperti apa, aku punya kenalan. Ini kita- kebetulan banget, ini katanya mau ke sini. Iya. Gitu. Tapi yang jelas kita mau sapa dulu nih pemirsa dari tadi kita iya. cuekin. Halo, salam Salam Indonesia. Indonesia. Apa kabar pemirsa? Waduh, semoga semuanya selalu sehat dan terus menerapkan protokol Amin. kesehatan ya Mas ya. Iya. Dalam setiap aktivitasnya. Dan tentunya hari ini bersama dengan saya Irin Anggun, Saya Devi Oprimus. tentunya akan menemani aktivitas Anda pemirsa dalam program Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Wah, aduh, ini kalau kita ngomongin investasi, Mas, ini makin pinter, makin cuannya makin banyak, Iya, ya iya. kan? Karena dari semua dari kita ini sebenarnya diam-diam Iya, itu melakukan investasi. betul Ya, sekali. kita belajar, kita Iya. sekolah itu sebenarnya investasi. Iya, Ya kan? betul. Nyelengi itu investasi. Investasi. Nah, untuk pengembangan daerah kan tentunya harus lebih dari itu investasi. Betul sekali. Ya. Tapi yang jelas saat ini kita sudah ada di Melia Purwosani Hotel Yogyakarta. Ya. Boleh kita langsung sapa tamu terbaik yang sudah hadir hari ini. Yang pertama ini ada Bapak Nurholis Suharman SIP MSI. Beliau ini merupakan anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Nurholis, sehat Pak? Pak Nurholis. Salam sehat untuk masyarakat Yogyakarta. Wih, salam sehat, betul sekali. Terima kasih loh Pak
sudah hadir di sela-sela kesibukannya yang luar biasa tentunya. Siap memberikan pencerahan bagi kita, Betul. nambah ilmu. Beliau turun gunung. Turun gunung lah kok. Pakem dhuwur. Sampai ke sini turun gunung. Oke, baik. Dan tentunya kali ini juga sudah hadir Bapak Dr. Hargo Utomo MBA. Ini adalah Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gadjah Mada. Halo Bapak. Halo Mbak, Pak Argo. Mas Dityo. Sehat ya, Pak? Salam sehat, Salam sehat, salam semangat ya. salam Nih, semangat. Ini bapak-bapaknya kok seger-seger ya Mas. Iya. Olahraganya pasti kenceng nih, luar biasa. Terus Dan wajahnya tuh sumringah. fresh ya, Fresh. kayak meneduhkan Pak. Ini sama seperti ketika kita mendengar ini kan Hargo ya. Pak. Saya biasanya Hargro Pak, Apa itu? harga grosir. Jadi ketemunya tuh sama Beda senengnya dong. ketemu Pak Hargo. Beda dong. Ini ada satu lagi nih, sudah tidak asing lagi, sudah ada Bapak Agus Priyono MEC. Ini merupakan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Agus, jangan bosan-bosan ya Pak. Siap. Tentunya memberikan ilmu Iya. mengenai investasi kepada Iya. masyarakat setia yang sudah menyaksikan. Ilmu Pak Agus ini nggak akan habisnya. Betul. Ibarat sumur tanpa dasar. Iya. Namanya Jamburu Agus banget ya, ya. Mas. Apa itu? Akademisi yang bagus. Wih, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong Pak. Untuk partner MC saya luar biasa. Terima kasih untuk Pak Agus, Pak Nurkoli, dan juga Pak Hargo. Boleh kita ulangi ya, untuk hari ini adalah knowledge based economy, Ya. perencanaan serta tantangan bagi DIY dalam pengembangan potensi investasi. Nah, kita mungkin langsung ke Pak Agus. Pak, kalau saat ini mungkin investasi yang paling relevan di kondisi pandemi saat ini apa? Karena kalau kita sudah tahu investasi yang paling relevan ini untuk memetakan tantangan dan juga perencanaan ini kan pasti lebih mudah. Nah, ini yang paling relevan apa nih Pak Agus? Ya, makasih Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang ada di rumah. Jadi saya akan memulai karena perencanaan ya, dari legi perencanaan. Untuk penanaman modal itu ada namanya Rencana Umum Penanaman Modal, RUPM. Oke. Sehingga kalau kami melakukan investasi itu dasarnya adalah kitabnya adalah namanya Rencana Umum Penanaman Modal. Dulu ada perda mengenai RUPM tahun 2013 nomor 4. Kemudian tahun 2019 itu direview. Sehingga di tahun 2020 keluar Perda nomor 61. Mengapa direview? Karena disesuaikan dengan berbagai perkembangan yang ada, gitu ya. Itu meskipun dilakukan itu 2019, itu alhamdulillah sebetulnya akhir 2019 terjadi pandemi. Itu dilakukan sebelum pandemi. Tapi review alhamdulillah sudah mengcover hal-hal yang terjadinya pandemi. Akhirnya seperti itu gitu ya. Iya. Itu. Bicara RUPM, itu ada 3 fase. Oke. Fase 1, 2, 3. Fase 3 itu penekanannya adalah knowledge based economy. Oh, knowledge based economy. Ya, Oke. sekarang nyambung dengan apa? Tema hari ini. Tema hari ini, betul. Itu sesuai dengan apa Tahap yang yang ketiga dibahas. tadi. Kalau pertanyaannya sektor apa yang relevan untuk investasi? Iya. Kita tahu Yogyakarta itu istimewa, Betul. ya. Istimewa dalam artian kita dari segi lahan sangat terbatas. Kita nggak bisa compete dengan daerah lain, Oke. gitu ya. Dari segi sumber daya juga terbatas. Nggak banyak sumber daya yang ada di Yogyakarta, sumber daya alam itu ya. Ya. Cuma kita punya keunggulan yang kurang dipunyai oleh daerah lain. Oke. Apa itu? Sumber daya manusia. Oke. Sumber daya manusia dalam arti quality gitu ya. Kita tahu di Yogyakarta ada lebih dari 100 perguruan tinggi. Ini adalah modal yang sangat kuat untuk pengembangan kualitas SDM yang ada di Yogyakarta. Kemudian kita tahu juga bahwa situasi pandemi ini kan merubah cara hidup kita. Betul. Kita totally berubah. Cara belanja berubah. Iya. Cara bekerja kita juga Sampai cara berwisata juga berubah. berubah sekarang. Iya. Cara berwisata berubah. Semua berubah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, ini sebetulnya relevan dengan kondisi Yogyakarta. Yogyakarta yang tadi lahannya terbatas, punya keterbatasan. Betul. Sumber daya alamnya juga. Betul. Kita lebih mengedepankan kepada IT, knowledge based Oke. economy. Apa itu sektornya? Sama. Yang kondisi seperti ini apa yang muncul? Kesehatan, pendidikan, gitu ya, pertanian. Semua itu adalah terkait dengan knowledge based economy. Kira-kira seperti itu gitu ya.
termasuk pariwisata dengan cara baru tadi gitu ya. Itu kan semua keunggulan yang dimiliki oleh Yogyakarta. Oke. Nah, kira-kira seperti itu Mbak, gambarannya Mbak. Oke, baik. Berarti sama ya Pak, untuk saat ini sektor yang paling unggul di Yogyakarta ini adalah SDM ya. Karena tadi Pak Agus juga mengatakan bahwa di Yogyakarta ini sudah ada sekitar 100 perguruan tinggi. Nah, ini menjadi sebuah sebuah kunci begitu ya untuk Yogyakarta unggul dari daerah yang lainnya. Terima kasih Pak Agus. Kita langsung menuju ke Pak Hargo ya. Pak Hargo, kalau menurut Pak Hargo sendiri sebenarnya iklim investasi di Yogyakarta ini seperti apa? Dan untuk knowledge based economy ini mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa. Oke, makasih Bang Gun, Mas Tio. Nyambung seperti Pak Kepala Dinas sampaikan, knowledge based economy itu prinsipnya sederhana sebetulnya. Bagaimana menciptakan kegiatan ekonomi produktif ya yang dilandasi oleh inovasi untuk penciptaan lapangan kerja baru yang muaranya itu pada welfare kesejahteraan masyarakat. Jadi basis inovasi itu dua di situ, ada R&D, kreativitas dan inovasi itu basisnya ada research dan daya lacak ya, plus teknologi. Jadi kalau tadi satu di antara teknologi yang bisa menjadi pemicu untuk pengembangan knowledge based economy itu misalnya teknologi informasi ini tadi. Jadi bisa saja kita optimalkan dari teknologi yang paling dekat seperti sekarang ini untuk dongkrak potensi yang ada di DIY, yang human capital tadi itu sebagai modal dasarnya untuk menciptakan kegiatan ekonomi produktif baru. Karena itu yang paling ada di Jogja, yang paling sekarang itu ada. Nah, dari situlah kita bisa masuk ke sektoral yang memungkinkan kita bisa pulih dalam waktu dekat ini. Tourism tidak hanya sekedar bicara tentang destinasinya, ya, tapi konten yang ada di dalamnya dan proses kreatifnya itu kan yang jauh lebih banyak harus kita siapkan. Ikutannya dari hulunya juga harus dikembangkan, creativity dan inovasi yang menopang untuk industri. Di tengahnya yang mengawal, di hilirnya yang akan menjadi frontlinernya itu menjadi satu rangkaian rantai pasokan untuk menumbuhkan industri yang tadi basisnya itu adalah knowledge. Jadi semua ada di Jogja. Jadi kalau kita melihat Jogja itu potensi seperti Pak Agus sampaikan, mari kita melihat Jogja itu dari kemampuan akal kita, bukan okolnya. Jadi leveraging ekonomi dengan menggunakan akal kita yang ditopang oleh kekuatan research dan development yang tinggi, yang kita yakin itu kita punya juga di sini. Teknologi itu hanya enabler saja, faktor pembisa yang memungkinkan kita bisa dari sesuatu yang mungkin tadinya itu nggak ada atau nggak bisa, sekarang jadi bisa. Mau sektoral agro bisa, kesehatan bisa, rekayasa bisa juga. Itu yang saya kira bisa. Ya, jadi lebih ke kekayaan intelektual. Benar itu Pak. Eksplorasi knowledge, eksplorasi pengetahuan pemahaman yang kita bangun dari sebuah kekuatan besar di manusia itu. Ya. Kekayaan yang ada dalam intelektual itu. Iya. Dan Jogja itu sangat kaya. Mas Devio ingat, Jogja 3 juta sekian itu. Separuhnya 40% itu seperti kita semua ini. Kita semua masih muda loh ya. Kita masih muda. Seumuran kita, Pak. Iya. Kayak kita masih bagian pemuda, by definisi kita masih muda ini kan. Jadi ini adalah kalau lihat kurvanya ini yang paling produktif Mas Devio. Jadi jangan merasa tua itu pilihan Pak Devio. Jadi kita ini masih muda. Dan disitulah leverage 40% kalau satu orang bisa menghasilkan karya 100.000 per satuan waktu. Sampai bisa bayangkan sebetulnya kita bisa naikkan produktivitas itu dengan yang ada sekarang itu luar biasa. Anak muda yang generasi muda yang punya potensi itu kembangkan. Tinggal ngisi kontennya. Jadi sama lah ya, pokoknya kekayaan intelektual tadi ini menjadi kunci yang penting ya untuk kondisi saat ini. Baik, mungkin kita juga mau tanya pendapat dari Pak Nurholis. Nah, ini untuk potensi dari pengembangan penanaman modal khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, kalau dari kacamata parlemen ini seperti apa Pak? Silakan Pak. Kalau kita lihat Yogyakarta, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus maupun Pak Hargo bahwasanya Jogja itu kan istimewa, sangat spesifik. Sumber daya alamnya sedikit, kita punya sumber daya manusia dari segi intelektualitas.
Jadi di samping itu juga kita punya potensi budaya karena kita istimewa. Iya. Budaya. Kalau kita lihat Yogyakarta ini, kalau lihat soko guru daripada perekonomian, itu kan ada 3 menurut saya. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah pariwisata, yang ketiga adalah ekonomi kreatif. Tapi saya sampaikan Pak Argo tadi, generasi muda kita sekarang sangat kreatif, sehingga banyak sekali kegiatan ekonomi kreatif yang muncul dari Yogyakarta, dan itu menjadi benchmarknya Indonesia untuk ekonomi kreatif. Ini yang sangat kita banggakan di Yogyakarta ini. Sehingga kalau kita bicara investasi di Yogyakarta yang perlu dikembangkan, paling enggak itu. Karena apa? Dari pendidikan, dari pariwisata, dari kreatif itu kan dampaknya itu akan banyak sekali masyarakat, bisa UMKM-nya, bisa industrinya, bisa manufakturnya, bisa kos-kosannya, bisa kulinernya. Itu sangat semuanya ikut terangkat ya, Pak? terangkat dengan 3 kegiatan itu. Nah, inilah kalau satu dan 2, pendidikan dan pariwisata itu sudah banyak sekali investasi. Sekarang yang perlu kita kita berada dengan ekonomi kreatifnya, Pak. Ya. Karena sekali lagi potensi Jogja itu adalah di sumber daya manusia, dari akalnya bukan okolnya tadi Pak Harko bilang. Nah, itulah yang harus kita Untuk Pak Nurholis kita break dulu ya. Kita tahan dulu, ini luar biasa diskusinya makin menarik, tapi kita break sejenak. Untuk pemirsa jangan kemana-mana karena selesai jeda Pojok Investasi bersama DPP MDIY akan segera kembali. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati mantra. Oi. Raja Manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Kembali bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk pemirsa yang mungkin tadi ketinggalan ya Mas, di segmen yang pertama hari ini kita membahas mengenai knowledge based economy, perencanaan serta tantangan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengembangan potensi investasi. Kalau tadi Bapak-Bapak ini juga sudah sepakat ya bahwa Yogyakarta ini mempunyai potensi yang luar biasa untuk pengembangan investasinya dari SDM-nya. Gitu ya Mas ya, selain ada yang lain juga. Gitu. Seperti tadi Mas Nur ada satu yang menarik nih perlu kita gali lagi. Iya, elaborasi lagi. Ini istilah ekonomi kreatif ini Mas. Ini pengertiannya itu kegiatan kreatif yang harus menghasilkan secara ekonomi atau kegiatan ekonomi yang bernuansa kreatif. Nah, lebih kemana Mas? Dibolak-balik seperti apa Pak? Jadi kalau kita bicara ekonomi, kalau nanti pengertian secara latarnya mungkin Pak Harko nanti secara akademisnya istilahnya apa gitu. Tapi kalau menurut kita kan ekonomi kreatif adalah
kegiatan perekonomian yang timbul karena kreativitas kegiatan yang mengikuti dinamika masyarakat sekarang. Gitu loh. Kalau masalah itu nanti kalau salah bisa dikoreksi Pak. Ya, artinya kreativitas nanti yang bisa berdampak secara ekonomi. Nah, jadi kan kreativitas berdampak ekonomi maupun ekonomi yang di-create, yang dikelola secara kreatif sehingga menimbulkan dampak-dampak dan menimbulkan nilai tambah bagi kegiatan itu sendiri. Kenaikan ekonomi ya. Nah, misalnya contohnya sekarang mode ya. Kan mode itu termasuk kreatif, ekonomi kreatif. Itu mungkin nek biasa kanggo kambil lurik nggo surjan mungkin nilainya mungkin kurang 150 mungkin diinovasi di combine mungkin ya Pak, dikombinasi itu kan bisa nilainya lebih. Betul. Menurut saya itu bagian daripada ekonomi kreatif yang perlu kita kembangkan. Ya. Oke. Dan itu Jogja sangat luar biasa Mas Nur ya. Kreativitasnya kalau di sekitar Mas Nur sendiri aja dari sebutir salak aja variannya banyak ya Mas Nur ya. Bisa jadi sirup, jadi getuk, macam-macam. Itulah Yogyakarta. Iya betul sekali. Ini menarik ya. Ini mungkin boleh langsung ke Pak Agus terkait dengan sekali lagi perencanaan serta tantangan ya Pak ya. Nah untuk situasi sekarang ini nih, tantangan yang paling dirasa ini apa nih Pak? Selain karena memang keterbatasan kita untuk bergerak ya, karena memang belum bisa bertemu dengan banyak orang dan lain sebagainya. Nah ini tantangan yang paling kerasa dirasakan oleh Pak Agus ini seperti apa Pak? Ya. Satu mungkin nyambung dulu ke Pak Nurholis tadi terkait ekonomi kreatif. Tadi saya jelaskan masalah itu ya, RUPM. Boleh. RUPM itu tadi saya katakan bahwa dilakukan revisi. Hasil revisinya sebetulnya tadi memasukkan salah satunya ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Menyambung berarti. Di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah itu disebutkan gitu ya, bahwa itu salah satunya penekanannya adalah penekanan kepada pembangunan ke arah pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan juga yang didukung ramah lingkungan. Itu kira-kira gitu ya di RPJMD. Tapi kalau RUPM tadi memasukkan ekonomi digital dan juga ekonomi kreatif. Ya, gitu. Akhirnya tantangannya apa untuk sekarang ini gitu ya? Ya tantangannya sekarang karena masalah teknologi informasi, ya masyarakat harus adapt dengan dengan tantangan baru. Jadi masyarakat juga harus cepat menyesuaikan dengan penguasaan teknologi informasi. Sifatnya kan cepat ini gitu ya. Iya betul. Jadi mau belajar, pasti, cepat dan pasti ya Pak. Mau belajar, mau beradaptasi, mau berubah terhadap keadaan yang ada. Kuncinya sebetulnya itu gitu. Ini tantangan. Tidak hanya bagi sektor tertentu, semua ini mengalami tantangan. Ya, ekonomi kreatif juga, pariwisata juga, hampir semua harus beradaptasi dengan tantangan yang baru. Kalau enggak akan ketinggal. Betul. Nah, kira-kira seperti itu yang tantangan utamanya gitu ya, Nia. Oke. Ya. Nah, kalau masalah tadi ya, masalah kreativitas tentunya kembali lagi Jogja ini gudangnya, termasuk di kreativitas di bidang riset ini mungkin Pak Hargo. Banyaknya hasil riset ini sebenarnya kan modal yang sangat luar biasa untuk menggandeng investor. Bisa nggak Pak menemukan? Betul Mas Tio sama Mbak Anggun. Jadi kalau kita lihat dari sisi jumlahnya banyak banget. Riset-riset yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi, karena itu mandatori, semua mesti melakukan riset itu. Pertanyaannya adalah sing dadi sampai ke hilir itu piro. Nah itu yang tantangan besarnya. Iya. Risetnya oke, tapi kalau tidak ada tindak lanjut dan nggak sampai pada ke hilir, itu hanya akan mandek sampai pada tataran laporan saja. Hanya jadi sebuah kajian semata. Cuman karya tulis ya Pak? Karya tulis. Nah sekarang butuh karya nyata toh, yang mendorong pertumbuhan ekonomi produktif tadi. Nah tantangannya adalah sekarang pada nyambung ke Pak Agus tadi, melakukan translasi dari kajian potensi menjadi kajian real yang difasilitasi di tengah-tengah ini dengan pusat-pusat inovasi, pusat-pusat kreativitas yang itu dikelola sebagai, tadi saya singgung di sebelum acara ini tadi, menjembatani antara konseptual, kajian empiris yang ada dengan kebutuhan industri yang menarik potensi investasi. Kajian itu dari sisi akademik sudah selesai, tapi dari sisi investasi itu baru mau mulai. Nah, untuk selesai mau mulai ini, saya mengawal tengah ini loh yang kita
Yang butuhkan agak di PR itu Jogja. yang menjembatannya itu tadi ya Pak? Exactly. Di Jogja itu tantangan terbesar, kita butuh lembaga-lembaga yang kita kawal bersama nanti berfungsi sebagai lembaga intermediasi, saya nyebutnya gitu. Kita sebut sebagai lembaga intermediasi karena dia di dua kaki investasi, lalu kaki di sumber inovasinya di sini. Dan itu yang saya kira perlu gerakan bersama. Oke. Jadi agar tidak hanya menjadi jurnal saja. Nah ini yang agak PR itu tadi ya Pak, yang menjembatani begitu antara jurnal ini bisa terrealisasi seperti apa dan butuh pengawalan bersama ya Pak ya. Nah kalau saya boleh nambahin. Boleh, silakan Pak. Di tengah ini kalau di teman-teman OPD sebagian sudah melakukan itu dengan inkubasi namanya, gitu kan. Belum layak lahir toh, dimasukkan inkubator dulu kan, gitu. Iya, masih di dalam belum lahir-lahir ya. Dibong dulu, baru nanti semuanya matang ya Nah, nggak cukup, itu syarat perlu. Tapi cukupinya ini adalah nanti di mentor, didampingi, dikawal, terus ikut nanti dalam spinning off, dilepas, disapih. Jadi diinkubasi, diakselerasi, dimomong, habis itu layak, terus disapih. Disapih. Tetaskan ya. Bahasanya kan disapih, nah bahasa Inggrisnya bahasanya spin off, angel banget ya. Iya betul, iya. Kalau disapih ini kan masyarakat, betul. Nah kalau ini tempat-tempat penyapihan itu bergerak, ini investasi akan katakan, aku tak tampung ya, ini aku akan chip in di sini untuk ideasi-ideasi yang kreatif di ragam sektor. Dan itu yang menjadi keinginan kita bersama untuk pulih bangkit dalam waktu pendek ini ya Pak Agus ya. Siap. Itu. Artinya investor lebih yakin ketika hasil riset itu sudah realisasi sudah di ini. Nah, dilahirkan ya, diwujudkan dalam bentuk misalnya kayak contoh produk atau dummy itu Pak Argo maksudnya. Paling tidak kalau saya menggunakan analogi tanaman, kita butuh sekarang itu nursery pusat pembibitan yang banyak. Itu analogi yang sederhana yang paling gampang. Pusat pembibitan ini atau nursery ini kan butuh demo plot. Kalau ini demo plot yakinin mau tak ceblok mau tanam itu tumbuh, kan saya sudah yakin dulu apa ini. Betul. Lalu tak bibitnya tak ambil ya, terus tak tanamkan di real. Nah kita butuh itu. Demo plot dan sekaligus nursery yang akan menjadi penggerak tumbuhnya ekonomi kreatif yang berbasis tadi inovasi dan research yang real. Sehingga pusat-pusat pengembangan di tengah ini adalah menyempurnakan prototipe yang layak untuk dipoles, dikembangkan dan akhirnya didevelop jadi skala industri. Jadi akan mulai dari yang paling sederhana, kembang begini bisa apapun. Jadi kalau di Jogja punya pusat-pusat inovasi yang fasilitasi proses inkubasi, terus diakselerasi, itu dipoles, jadi prototipenya itu mulai dari prototip dasar masih prakarya gitu, dipoles jadi lebih baik mock up-nya, jadi bentuknya sudah menarik, ditanya lagi udah bagus masyarakat, ini bagus, dipoles lagi baru masuk ke skala industri, pilot industri, begitu layak disawang, layak dipandang, layak diagem. Baru industri akan mengatakan, ya aku akan invest di situ. Kaitannya dengan dinas kami, Dinas Perizinan Penanaman Modal, kami itu ada dua kelompok besar ketugasan gitu ya. Satu untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kedua, bagaimana untuk meningkatkan realisasi investasi. Ya, kalau pelayanan perizinan itu ya sekarang yang lagi ngetren namanya OSRBE itu ya. Supaya masyarakat bagaimana bisa terlayani secara cepat, secara murah, equitable, transparan, itu yang terkait pelayanan. Bagaimana mereka bisa menikmati layanan yang prima kira-kira seperti itu ya. Terkait dengan realisasi investasi ini kan butuh promosi gitu ya. Nah, tugas kami adalah mempromosikan. Artinya apa? Yang layak dipromosikan yang sudah ready to offer. Nah, kira-kira seperti itu. Barang sudah siap, tugas kami untuk mencari mitra, siapa yang mau invest. Nah, itu tugas kami untuk mematchingkan antara supply dan demand-nya. Di samping kami di DPPN juga melakukan kajian yang kami kelola juga. Sama, kami arahkan, saya wanti-wanti sejak awal. Saya nggak mau kajian itu cuma sekedar kajian gitu, sekedar dokumen. Harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat itu bisa pelaku bisnis, bisa pihak-pihak berkepentingan, kira-kira itu gitu ya. Oke, jadi ini tugas besar ya Pak ya di tempat Pak Agus ini ya. Yang pertama ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga untuk menambah jumlah investasi. Ini menjadi tugas yang penting juga ya Mas ya. Tapi mungkin boleh kita tanya juga ke Pak Nurholis terkait dengan sinergi. Nah ini kan tidak terlepas dari hal tersebut ya Pak ya. Nah ini kalau menurut Pak Nurholis sendiri ini sinergi seperti apa yang memang harus dilakukan di tengah kondisi yang serba tidak menentu saat ini begitu Pak? Jadi gini, kalau kita bicara tentang perencanaan dan kita bicara dengan knowledge base ekonomi tadi Pak Harko udah banyak cerita tentang bagaimana lembaga pendidikan di Jogja ini sudah melakukan riset dan Pak Agus juga sudah melakukan riset juga. Nah, ini kalau saya perlu ada suatu lembaga tadi untuk menjembatani tadi sampai Pak Harko. Karena di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di pasal 121 itu juga menyebutkan bahwa daerah wajib mendirikan atau membentuk badan riset dan inovasi daerah. Nah, ini yang perlu kita dorong. Nah, ini nanti saya berharap pada pemerintah provinsi daerah pemerintah daerah Jakarta untuk itu segera dibentuk, direalisasikan dan dimaksimalkan fungsinya. Ya, karena sekali lagi teman-teman Pak Harko sudah melakukan banyak sekali riset. Masing-masing universitas perguruan tinggi banyak melakukan riset. Nah, tinggal itu kita jembatani untuk bisa dieksekusi oleh OPD-OPD yang ada. Nah, ini akan kita dorong itu. Nah, itulah untuk menjembataninya di situ. Di samping juga saya kira ya selama ini yang ada, yang sekarang terjadi itu OPD-OPD banyak koordinasi langsung dengan perguruan tinggi. Yang terjadi itu langsung. Nah, ini daripada mindon gawe nih, karena di sekretaris daerah itu juga ada ya biro perekonomian. Biro perekonomian itu juga mengkoordinir kaitan dengan riset-riset itu. Nah, dan sama ini juga belum optimal. Nah, karena kita juga mendapat amanah undang-undang, ini segera aja kata-kata dorong mungkin nanti pemerintah daerah Jakarta untuk segera memfasilitasi itu. Kita dorong untuk ada badan riset dan inovasi daerah. Baik. Yang terpenting kalau saya risetnya mungkin udah banyak, inovasinya ini yang perlu segera diterapkan. Di tataran OPD yang mengeksekusi program-program yang ada. Nanti kita akan bahas inovasinya, tapi kita harus break sejenak. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena selesai jeda Pojok Investasi bersama DPPMDI akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini. Radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. 60 tahun itu loh, perutnya Anda nggak kuat yang sebelah kiri. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu egois. Ego itu membuat Anda sarafnya itu nggak baik semuanya. Jadi ternyata memang kita tuh bisa mengaktifkan hal-hal di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita bisa menyembuhkan tubuh kita, bahkan orang lain. Betul. Jika Allah mengabulkan doa kita, walaupun udah 26 tahun nggak punya keturunan, fakta ternyata. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai.
manismu dan kau bisikan kata cinta. Telah kau percikan rasa sayang. Akankah kita seirama walau terikat rasa sekilas kau tampak layu, jika kau rindukan gelap tawa yang warnai lembar jalan kita. Ragukan teguklah mimpiku dan mimpimu, terbelenggu satu oleh ucapan manismu dan kau bisikan kata cinta. Telah kau percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama walau terikat rasa Kembali bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini tentunya kita masih berada di Melia Purwosari Hotel Yogyakarta. Asik banget ya Mas ya. Nanti seandainya kalau PPKM ini levelnya sudah diturunkan ya di Yogyakarta, untuk pemirsa yang rindu sekali dengan Yogyakarta, kalau cari penginapan ini boleh dicoba ya Mas ya di sini. Betul sekali ya, dekat dengan jantung kota ya kan. Nah, oke. Jantung hatiku juga. Allah mau jantung hati ya. Nah, Jadi apa? ini kayaknya semuanya sangat sambung menyambung ya. Betul, satu pemikiran loh Mas. Iya, tadi kan? Seperti yang menarik tadi ada misalnya nursery ya, pembibitan. Betul. Itu dimasukkan ke polybag. Betul, betul. Ini polybagnya juga ada di Pak Nurholis. Iya. Artinya politisi juga backup. Iya betul. Ini kerjasama yang bagus ini. Analoginya ya. BACK. Political backup. Iya. Seperti tadi sudah sedikit disampaikan. Sedikit disinggung ya. Nah, mau ditambahin lagi nih. Backupnya seperti apa? Boleh, silakan Pak. Backupnya katanya bukan BAG tapi BACK Pak. Silakan. Jadi gini. Kalau kita bicara inovasi tadi ya Pak, inovasi, kita selalu mendorong OPD itu selalu melakukan inovasi-inovasi. Saya kira juga dari kementerian-kementerian pun selalu mendorong untuk itu ya Bapak. Begitu. Karena apa? Sekali lagi, kalau kita di Yogyakarta tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus maupun Pak Argo, kita itu yang memiliki potensi sangat utama adalah akal. Akal itu akan bisa menciptakan inovasi-inovasi. Nah, inovasi-inovasi. Nah, ini saya juga berharap nanti Pak Hargo di akademisi, nanti dalam kurikulum juga mungkin mulai diarahkan hal-hal yang inovatif, jangan textbook gitu loh. Harus yang langsung yang tepat guna boleh ya. Tepat guna gitu lah. Jadi mungkin ini kan bagian dari Pak Hargo yang akademisi untuk bisa membuat kurikulum sehingga kita dorong akal yang ada itu bukan hanya untuk menulis di textbook, tapi bagaimana membuat inovasi-inovasi yang ada untuk masyarakat Yogyakarta ini. Karena kemarin waktu UGM juga milik Jogja, harapan ini perannya untuk bisa lebih Jogja ini berinovatif, apalagi tadi disampaikan generasi mudanya 45% itu masih sangat energik dan dinamis. Nah ini kan kalau kita tidak dorong untuk hal-hal yang lebih kegiatan cenderung ke hal-hal yang inovatif tadi, nah ini iman-iman gitu lah Pak. Nah iman-iman sehingga tadi saya dorong untuk itu, kemudian di OPD selalu kita dorong untuk inovatif. Inovatif gimana? Kalau memang kita tidak punya ide, karena saya ya, kalau OPD dalam membuat program itu kan karena waktunya entek dinggo melaksanakan kegiatan sering tidak berpikiran untuk inovasi. Nah itu kan ada universitas, ada perguruan tinggi itu kita ajak.
bagaimana untuk pengembangan inovasinya, program apa, termasuk tadi riset yang sudah ada itu apa dibuka lagi. Ya, jangan sampai nanti riset atau mungkin kajian-kajian sudah ada di masing-masing UPD, kalau mungkin di Bapeda itu bisa berapa lemari itu bisa dibuka lagi, kira mana yang bisa diterapkan. Kalau itu kan sudah dikaji, sudah ada dasar-dasar dan mungkin latar belakang dan sebagainya sudah dikaji secara tuntas oleh para akademisi untuk bisa dilaksanakan. Nah, itu kita coba lagi inovasi yang ada. Tapi kita sudah mulai loh Pak. Wah. Dengan Pak Hargo ya Pak ya. Itu namanya triple helix. Kita ajak bicara sama-sama bagaimana mengembangkan 3 pilar. Pemda, ada perguruan tinggi, ada dunia usaha. Bagaimana supaya tadi saya kira mengoptimalkan itu gitu ya. Saya kira itu di setiap UPD sudah melaksanakan. Tapi coba kita maksimalkan lagi. Kita dorong lagi untuk ke sana. Ya, karena memang sumber daya yang ada kita itu seperti itu. Nah, nanti kalau perlu tadi sudah disampaikan kalau berkaitan dengan harus merubah regulasi-regulasi yang tidak relevan lagi, mungkin bisa kita diskusi dengan teman-teman di Dewan, mana yang perlu direvisi, mana yang perlu diperbaiki, kalau perlu berubah, sehingga perda-perda yang ada itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Apalagi dengan pandemi ini, dengan istilahnya Pranata Anyar masyarakat Jogja ini juga mana yang perlu direvisi. Saya harap untuk OPD yang memang itu perdanya sudah ketinggalan zaman untuk bisa mengantisipasi masa-masa pandemi, ya segera disusun, disesuaikan. Nanti kita diskusikan dengan teman-teman Dewan untuk bisa membuat suatu regulasi yang memang betul-betul aplikatif untuk warga masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu dia, terbuka loh ya kan Mbak Nurholis dan juga seluruh jajaran di Komisi B ini apa ya, terlebih ya ini pokoknya kalau misalnya memang ada hal yang ini didiskusikan ini terbuka semuanya gitu. Dukungannya luar biasa. Iya, karena semua harus adaptif termasuk regulasinya. Betul. Kan kadang inovasi itu jalannya lebih cepat daripada regulasi, benar Pak Nur ya? Iya, jadi ini harus cepat-cepat disesuaikan ya Mas untuk regulasinya ya. Dan yang menarik juga ajaan untuk napak tilas pustaka tadi ya. Dilihat lagi. Iya, dilihat lagi napak tilas ke pustaka-pustaka yang betul. Makanya nyambung Mas Divyo. Silakan. Jadi apa yang disampaikan Pak Nur tadi benar, bahwa ini harus ada sambungan dengan kebutuhan sekarang ini untuk mendekatkan inovasi itu ke usernya. Momentumnya sekarang ini sebetulnya. Kementerian juga khususnya berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan ini kan sudah membuka skema namanya Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Ini adalah suatu momentum di mana perguruan tinggi tidak lagi hanya di Menara Gading gitu kira-kira, ya harus ngambah bumi gitu kira-kira kan gitu ya. Kita harus ada real grounded visioner Pak. Grounded visioner gitu. Jadi inovasi itu by definisi itu invensi plus komersialisasi. Jadi kalau inovasi itu hanya mandek pada tataran konsep dan prototipe, hanya ide itu tidak jalan. Jadi by definisi memang invensi, temuan baru plus makna komersialnya kayak apa, dan itu akan menggulirkan banyak kegiatan. Nah makanya jembatannya itu ada di industri dan ada di akademia. Jadi linkages yang disambungkan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, Pak Agus menyebutkan triple helix ini, mari kita isi ini, ya kan, dengan mengajak industri sebagai pemain utama di dalam penciptaan nilai, dilandasi oleh karya yang empiris ini, dikawal bareng-bareng. Dewan akan memfasilitasi dari sisi regulasi keberpihakan afirmatif, kebijakan afirmatifnya untuk prioritas Jogja. Nah, pertanyaan sekarang adalah Jogja kagungan prioritas nopo. Nah, itu yang akan kita kirim. Backup beliau akan menjadi sangat penting untuk mengatakan, oke, 10 inovasi penting untuk 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Itu yang harus diprotek. Jogja banget kan gitu kira-kira. Nah, dan itu semua berfokus di sana. Kalau enggak melebar, kita kan pengen konvergen. Dewan iya, akademisi iya, OPD iya. Geraknya konvergen. Dengan konvergen gitu harapannya tujuan yang jauh itu jadi dekat. Jauh di mata, dekat di hati. Kayak lagu ya Pak ya. Iya, jangan sampai karena memang sekali lagi terlalu banyak akhirnya tidak fokus ya Pak ya. Ini yang lebih baik mana yang sejalan begitu dan tentunya sesuai ya dengan apa yang direncanakan. Nah, itu yang difokuskan gitu. Karena sekali lagi banyak sekali Mas jurnal-jurnalnya gitu. Iya, ini berarti nanti di
kantor Pak Agus tadi yang juga ada pekajian, nih gayung bersambut Pak, dimasukkan ke dewan, digodok, bisa jadi regulasi yang sangat aplikatif Pak. Kami sangat open loh, terbuka kok, termasuk yang selama ini mungkin belum dilakukan, kami coba lakukan. Apa itu kira-kira? Inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat. Mungkin milenial, anak-anak muda. Kita terkenal Jogja ini tadi SDM, bagus, banyak inovasi. Salah satunya ada yang akan mengembangkan namanya modern farming, smart farming. Anak-anak muda itu. Bagaimana mengembangkan konsep pertanian yang integrated, menggunakan tadi kemajuan IT. Nanti ketahuan, oh ini stok produk ini berapa di Jogja, bisa tinggal harganya berapa, bisa dimotor dari situ. Di samping nanti diintegrasikan dengan misalnya edutourism. Anak-anak sekolah bisa belajar di konsep pertanian modern. Ini ada. Kita mencoba potensi seperti ini kita tampung juga untuk kita cari sesuai dengan ketugasan kami, kita cari mitranya, calon investornya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu salah satunya. Ada yang lain. Akhirnya seperti itu. Intinya kami juga open, terbuka bagi masyarakat yang punya inovasi yang bagus, yang perlu untuk dicarikan wadahnya, mitranya. Mitranya agar ini bisa terrealisasi tidak hanya sekedar ide. Kadang kan seperti itu ya masyarakat ya, punya ide yang bagus tapi bingung, ini ide saya mau dibagaimanakan. Nah, ini yang menjadi kendala juga ya Mas di lapangan begitu. Nah, ini terkait dengan open tadi loh Pak. Berarti kan ini keterbukaan. Nah, ini saya juga ingin menanyakan terkait dengan keterbukaan informasi kepada para investor terkait dengan data lalu juga peta potensi investasi. Nah, ini sejauh apa keterbukaan informasi yang didapatkan oleh para investor. Tapi kita break dulu, kita tahan dulu begitu ya Pak Agus ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana karena seusai jeda Pojok Investasi bersama DPPM DIY akan segera kembali. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kongso nitipaken para putra-putra Mandura. Nyo Surati Monto. Oi. Reca manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini, radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. 60 tahun itu loh, perutnya Anda nggak kuat yang sebelah kiri. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu egois. Ego itu membuat Anda sarafnya itu nggak baik semuanya. Jadi ternyata memang kita tuh bisa mengaktifkan hal-hal di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita bisa menyembuhkan tubuh kita bahkan orang lain. Betul. Jika Allah mengabulkan doa kita, walaupun udah 26 tahun nggak punya keturunan, fakta ternyata. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak terasa, kita sudah ada di segmen terakhir yang membahas mengenai perencanaan serta tantangan bagi Yogyakarta untuk mengembangkan potensi investasi ya. Dan juga tadi sudah dijelaskan oleh para tamu terbaik kita nih Mas ya, mengenai apa saja yang menjadi potensi yang ada di Yogyakarta ini, begitu inovasi-inovasi apa saja yang sedang dikembangkan saat ini. Nah, tadi ya sebelum break ini saya menanyakan mengenai keterbukaan informasi terhadap investor. Ini seperti apa? Mungkin langsung bisa dijawab Pak Agus, silahkan Pak Agus. Ya. Terus terang kami di BPM saat ini sedang mencoba memfinalisasi kira-kira potensi investasi yang ada di Jogja seperti apa dalam bentuk buku promosi. Ini mungkin dalam tahap akhir. Nanti tadi informasi tersebut bisa diakses, tentunya akan kami upload di website. Kami juga sangat terbuka bila masyarakat atau mungkin pihak-pihak para pelaku bisnis ingin
berkomunikasi langsung dengan kami sangat terbuka. Intinya gitu, nggak ada yang kami tutup-tutupi. Intinya supaya bagaimana manfaat ekonomi itu bisa dinikmati oleh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Itu Mbak. Oke, bisa diakses di mana Pak kalau boleh diinformasikan? Di website ada, nanti tentu kita upload gitu ya, website kami. Oke, jadi ada di website ya Pak ya, semua informasi semua ada di situ ya Pak ya. Ya, di samping tentu akan kita kirimkan kepada para pihak terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Oke, jadi dalam ataupun luar negeri, hayu pokoknya ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Ini mungkin untuk Pak Hargo terkait dengan produk dan jasa. Kalau dari Pak Hargo sendiri, kalau menurut Pak Hargo ini produk dan jasa apa yang bisa dikembangkan dalam era knowledge based economy? Nah, silakan Pak. Nyambung, makasih Bang. Mas Devio kan biasa ngelihat Jogja itu dari sisi kulineri gitu ya. Dari sisi. Nah, harus kita lihat ada potensi sebenarnya di balik kulinerinya itu. Jadi kalau kulineri dari satu bagian dari industri kreatif ya. Tapi yang kita lihat sebetulnya adalah bandwagon yang tronton di belakangnya ini yang harus ikutannya, dan itu story behind-nya itu yang harus kembangkan. Itu mulai dari hulunya kan. Ya, potensi nggak usah jauh-jauh deh. Jogja ini butuh pokoknya yang berkaitan dengan makan enak, tidur nyenyak, dolan penak. Enak-enak semua ya Pak. Iya. Itu mengundang potensi, itu the basic, very basic. Makan enak, aku butuh sayuran dekatnya Serumbung, dekat Kopal, sekitar Lula ya toh. Yang paling banyak di situ. Kemudian pengembangan smart farming tadi yang itu akan munculkan banyak kegiatan investasi yang berkaitan dengan agro related investment. Jadi investasi yang berkaitan dengan agro. Kalau ini ditambah teknologi dan inovasi bidang agro akan tumbuh juga dengan dan anak muda bangga jadi petani. Berangkat pagi sore jadi kantoran tenanan. Gengsinya naik. Ya karena itu secara sosiologis juga akan membuat masyarakat juga punya pride jadi seorang petani. Petani modern ini. Ya kan? Yang kedua, kalau tadi makan enak, tidur nyenyak. Dolan penak tadi Pak. Dolan penak. Tourism dan seterusnya ini kan akan bicara nanti ikutannya. Pulang dari dolan itu mesti punya cerita. Betul. Muncul konten. Maka kita fasilitasi dengan industri konten kreatif. Ya kan? Maka tadi saya nyinggung butuh pusat-pusat konten, pusat-pusat kreasi yang itu adalah sumber untuk pembuatan mock-up, prototype. Maka Jogja butuh design center sebetulnya. Kita bangun Pak, design center Jogja. Jadi yang dari Sayegan, dari Tempel, dari Bantul, dari mana, tergantung sektornya kan, yang mengisi ruang kreasi. Kalau itu digerakkan dan agro akan tumbuh, sektor kesehatan akan bangkit, industri rekayasa akan tumbuh, ya kan, turisme ikut. Lah gimana mau piknik kalau badan nggak sehat? Misalnya, kan sehat dulu baru piknik kan gitu. Iya kan? Betul. Sehingga industri yang terkait dengan preventive health, bukan kuratifnya, ini akan punya potensi ke depan. Kalau itu dijadikan turisme ya wisata kesehatan jadi menarik. Kalau wisata kesehatan tumbuh dan orang akan melihat bahwa lebih dari hanya sekedar badannya, sehat badannya, sehat jiwanya juga. Badan yang sehat, jiwa yang sehat gitu. Betul. Ya kan? Iya. Di-drive dengan teknologi yang sebagai faktor pembisa tadi. Jadi smart farming itu akan tumbuh, industri kreatif tumbuh, rekayasa tumbuh, termasuk industri yang tadi packing, packaging, logistik, otomatis akan ikut. Dan itu saya kira tidak berarti lalu investasi yang sangat tinggi. Investor juga akan dalam situasi sekarang kan mikir mana yang sekarang quick yielding tuh ini. Betul. Mungkin lebih selektif ya Pak sekarang investor ya. Tetapi ini bisa muter, bisa ngelinding. Termasuk satu lagi yang nyambung ke Pak Agus tadi. Industri ini dibangun kalau kita bicara green, ini kalau sudah dipangan ini yang ngurusi sampahnya siapa? Wah ini duit gede itu. Iya, jangan disepelekan ya Pak ya, sampah ini bisa jadi duit gede ini. Itu waste management system, itu pengelolaan mulai dari limbah rumah tangga sampai limbah industri, sampai limbah masker ini kan ya perlu siapa yang ngurusi sekarang ini? Di depan mata. Iya.
bukankah kita punya harus kepedulian juga nanti setelah proses ini? Mulai dari collection-nya, processing-nya, sampai nanti after processing, delivery. Tiap hari kita belum ada di Jogja. Iya, yang mulai itu mau diapakan itu. Mau diapakan nih. Ini Monggo ini. makin banyak ya, betul. Lalu kita mungkin pusat-pusat untuk waste management itu menjadi gerakan sosial juga nanti. Luar biasa. Potensi kembangan di Jogja. Dengan mungkin jurus yang jitu begitu ya Pak ya, ternyata banyak sekali sektor-sektor yang akan terangkat ya. Betul. Gitu. Jadi berawal dari yang kelihatannya sederhana ya. Iya. Mangan enak, tidurnya nyenyak, wisata juga pena. Dolan pena. Akhirnya jadi sanak Pak. Kalau udah jadi sanak tuh apa aja dikasih Pak. Betul. Nah, oke. Tadi kan sudah disinggung juga nih oleh Pak Agus terkait dengan inovasi-inovasi yang ini juga sedang dikembangkan ya Pak ya. Termasuk tadi adalah smart farming tadi ya. Nah, ini butuh dukungan juga dong dari Pak Nurholis. Nah, ini mungkin dari Pak Nurholis sendiri ini dukungan apa yang akan diberikan terkait dengan inovasi salah satunya smart farming tadi begitu Pak? Kalau bicara itu salah satu contohnya adalah smart farming. Betul, salah satu contohnya. Jadi gini Pak, kalau kaitan dengan inovasi ini memang kita selalu dorong kepada teman-teman UPD untuk selalu inovasi. Makanya salah satu contohnya, kalau saya harusnya yang kita dorong adalah ada tadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Di situ nanti akan menggodok, mengolah dan membuat suatu kebijakan yang itu bisa langsung diterapkan oleh OPD. Ya, itu. Kalau itu hanya salah satu contoh smart farming. Kalau kita bicara smart farming ya itu bagiannya dari Dinas Pertanian atau Dinas Kehutanan atau Dinas Perikanan dan Kelautan untuk bisa mengimplementasikan itu. Tapi yang lebih besar adalah kita mendorong sekali lagi untuk bisa Jogja ini mempunyai Badan Riset dan Inovasi. Ya. Ini di situ nanti saya kira kalau masalah personilnya saya kira nggak akan kekurangan, kita dari akademisi banyak, dari teman-teman OPD yang langsung bisa meraplikatif juga banyak. Nah, di samping itu juga kita sebenarnya sudah punya lembaga-lembaga yang tadi disampaikan oleh Pak Hargo, bagaimana untuk menerapkan teknologi tepat guna. Itu kan kita punya Badan Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Itu di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan ada itu dia, sehingga mau mengembangkan kita butuh tadi misalnya saya kan butuh alat apa yang bisa untuk mempermudah lebih produktif, itu bisa kita koordinasi dengan Badan Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Itu bagian dari inovasi tadi, bagian dari inovasi yang kembangkan di daerah. Nah, namun demikian sekali lagi dorongan-dorongan itu harus ada yang mengkoordinir, mendirektor. Ya. Nek orkestra itu orang konduktornya itu apa? Iki kudu ngopo, nek bar iki tuh kayak sapa. Nah, inilah saya harap Badan Riset dan Inovasi Daerah itu bisa itu perannya sebagai konduktor itu, sehingga orkestra bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Nurholis. Ini diskusinya menarik sekali, tapi ini kita waktunya sangat terbatas ya Mas, ya tidak terasa kita sudah harus berpisah Bapak-bapak sekalian. Tapi terima kasih untuk Pak Agus, Pak Hargo, Pak Nurholis ya sudah menyempatkan waktu, menyampaikan ilmu yang luar biasa sekali, dan semoga bisa ditangkap baik nih untuk pemirsa yang menyaksikan. Sehat selalu untuk Bapak-bapak sekalian, salam semangat. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah setia menyaksikan Pojok Investasi bersama DPPM DIY, dan terus terapkan protokol kesehatan 5M dalam setiap aktivitas Anda. Akhir kata saya Irian Anggun. Saya Primus. Pamit undur diri, sampai jumpa dan salam Indonesia.